hormat kami atas nama keluarga kepada seluruh rumpun keluarga besar yang telah tiba di tempat ini. Dan Bapak Ibu keluarga yang terkasih, kita akan menyaksikan rangkaian acara peminangan dari keluarga besar Rohi Jami Kanalomi kepada anak terkasih dari keluarga Bapak Petrus Yiwa dan Ibu Marcelina Yiwa Kana disaksikan oleh rumpun keluarga yang telah hadir pada saat ini. Dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada jubir atau juru bicara dari kedua belah pihak, kepada Ibu Weli Dimujami dan Bapak Ruben Erens Payola. Kami silakan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang tetap mengasihi kita sehingga kita boleh bertemu dalam acara sukacita pada sore hari ini. Bapak Ibu saudara semua, rupanya hari ini Bapak Iwa dengan Ibu Iwa mendapat tamu dari luar Kelurahan Esapa. Kita boleh menyaksikan saudara-saudara kita dari keluarga Rohi Jami Kanalomi bersama Ibu Jubir yang cantik sekali telah berada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Pasti mereka ini punya tujuan yang mulia sampai menerobos corona yang sementara merah-merah di Esapa. Ya, menantang tapi luar biasa. Perjuangan mereka, terutama saudara saya Mempada di sana yang sudah cukup capek tadi menunggu. Baik, saya persilakan Ibu, mau ngomong apa? Silakan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati keluarga besar Iwa, keluarga besar Kana, dan seluruh keluarga yang terkait di dalamnya, Bapak Jubir yang kami hormati. Kami keluarga besar Rohi Jami, keluarga besar Kanalomi, dan seluruh keluarga yang hadir sore ini. Kami ada di pelataran pondok dari keluarga besar Iwa, keluarga besar Kana, karena ada sesuatu yang sangat-sangat berharga yang kami cari. Dan sesuatu yang berharga itu ternyata ada di sini. Di tengah-tengah keluarga besar Iwa, keluarga besar Kana. Dan karena kami tahu bahwa ada amanah kebudayaan, sekaligus ada kerinduan yang terdalam dari putra kekasih kami, yakni Jefriat Rohi Jami, yang menyampaikan kabar sukacita kepada kami keluarga bahwa dalam pencarian hidupnya berkelana dari satu tempat ke tempat lain, akhirnya dia menemukan tambatan hati, menemukan orang yang dia cari, menemukan penolong, dan karena itu dia ingin supaya mempersunting. Ibu Jubir, minta tahan sedikit. Kalau bisa kita berdoa dulu, kasihan yang berdiri, terutama padas dengan mata. Iya, baik Pak. Saya sampaikan dulu, dan karena itu kami mohon izin untuk kita masuk. Barangkali mohon supaya perkenanannya biar nanti saya dan beberapa utusan bisa berdiri, tapi mungkin keluarga besar bisa diizinkan masuk. Dan setelah itu kita berdoa, baru saya melanjutkan tujuan kedatangan kami ke sini. Oke. Ibu Jubir yang terkasih, saya izin semua peserta rombongan kecuali Ibu Jubir dengan yang gendong kenoto itu tetap berdiri. Baik. Anak kecil satu yang ada bawa itu, bawaan itu silakan berdiri. Sedangkan yang lain boleh berbaur Bapak Ibu di tempat yang sudah disediakan oleh keluarga. Baik, kita duduk dengan nyaman dan kita mengikuti acara selanjutnya. Dari sebelah sini separuh Bapak. Baik, Bapak Jubir, sebelum kami
melanjutkan mengutarakan tujuan kedatangan kami. Seperti tadi saya sampaikan, kita berdoa dulu, dan Bapak Pendeta Hukum yang hadir bersama dengan kita sore ini, saya mohon untuk berkenan memimpin kita semua dalam doa. Bapak Mama yang terkasih dalam Kristus, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Dalam kekudusan-Mu ya Allah ya Tuhan kami sangat bersyukur. Dalam tuntunan Tuhan kami semua ada dalam keluarga besar, Yiwa, Kana, bahkan semua rumput yang terkait di dalamnya. Kami ada di rumah ini, kami ada di sekitar lingkungan ini. Kami sebagai keluarga besar Roy Jami, Kanalomi, bahkan semua rumput yang terkait di dalamnya. Kami hendak menyatukan cinta, persahabatan dan keluarga kami menjadi satu keluarga. Karena cinta yang luar biasa, Kakak Jeffrey, Kakak Yohana, bahkan kami semua sebagai keluarga. Kami mau Engkau hadir ada bersama-sama dengan kami. Biarlah acara peminangan di sore ini berjalan terbaik karena Engkau beserta. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan agar semua pembicaraan yang akan dilaksanakan sore ini berjalan terbaik. Kami yakin dengan sungguh ya Allah ya Tuhan kami, dalam penyertaan Tuhan, kegiatan peminangan di sore ini berjalan dari awal sampai dengan selesainya. Jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Jubir, keluarga besar Yiwa dan Kana yang kami hormati, kembali kepada tujuan kedatangan kami tadi, bahwa ada yang berharga yang kami cari. Ada yang berharga yang anak kami Jeffrey temukan di sini. Dan karena itu, informasi itu disampaikan kepada kami keluarga, dan kami menyambut baik kerinduan anak kami ini untuk dapat mewujudkan keinginan hati dari anak kami Jeffrey untuk bertemu dengan tambatan hati, mempersuntingnya dan mengambilnya menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan bersama. Karena itu kami hadir sebagai keluarga besar di sini untuk memohon kiranya keluarga besar Yiwa, keluarga besar Kana berkenan bukan hanya menerima kami, tapi juga menerima seluruh ungkapan isi hati kami. Dan lewat kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan perasaan cinta kami yang keluar dari hati yang paling tulus dalam bentuk bingkisan cinta kasih yang sudah kami persiapkan. Saya mohon maaf dulu, kita pending sedikit dulu yang tadi sumberlang ke yang satu-satu begitu supaya lebih rapi. Iya, mata. Jadi yang pertama tadi menyampaikan niat hati keluarga untuk meminang anak terkasih dalam keluarga Yiwa Kana di tempat ini. Niat itu kami pahami dan kami terima sebagai keluarga, tetapi tunggu dulu. Karena zaman sekarang ini orang tua bukan sama orang tua lagi, orang tua sama anak sekarang. Ada kejadian bahwa anak setuju mau dipinang, tiba-tiba hari-harinya dia omong lain. Jadilah mengecewakan keluarga. Karena itu Ibu Jubir, izinkan saya tanya dulu kepada anak terkasih, apakah dia siap dipinang oleh anak terkasih yang bernama Jeffrey Roy Jami pada sore hari ini. Baik, Pak. Ya. Saya minta salah satu yang ada di dalam. Halo Mama Yiwa, di mana Mama Yiwa? Mama Yiwa tolong tanya dulu sama Nona Yohana, siap dipinang atau tidak? Iya, perlu Bapak Ibu, karena zaman sekarang ini istilah orang Saru itu ina mga anak atau kedua ina mga inam. Kita kan lihat, bisa tak ngarah, bisa tak makin dan sebagainya. Istilah orang Saru. Jadi anak ini harus dihormati dan didengar gitu.
Kalau dia bilang ikhlas, oke, Mama Jubir dengan keluarga pulang dengan sukacita. Kalau tidak, pulang dengan muka cemberut. Ya, oke. Jawabannya siap. Jadi sungguh memberi sukacita kepada keluarga Rohijami, keluarga dan Nona Yohana siap dipinang. Ya. Kemudian hal yang kedua, tadi Mama belum sambung. Silakan sambung, Mama. Baik. Sehingga ketika dikonfirmasi ada persetujuan dari Nona Yohana untuk menerima pinangan kami, dan kami juga hadir dengan membawa sejumlah bingkisan cinta kasih yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa bingkisan cinta kasih ini adalah benda mati yang nantinya tidak akan dipersoalkan di kemudian hari. Karena ini cuma ungkapan cinta yang ingin disampaikan karena Nona Yohana dan keluarga berkenan menerima kehadiran Jeffrey sebagai bagian di tengah keluarga. Sebelum kami terima, saya tanya kembali dong. Satu pertanyaannya, apakah yang dibawa sesuai dengan pembicaraan yang telah kita bangun pada waktu lalu? Dua, kalau diibarat dengan siri, kalau diibarat dengan pohon siri atau tanaman siri, apakah daun siri atau pucuk siri? Mohon Ibu jawab supaya lebih jelas. Jadi semua yang kami bawa sudah sesuai dengan kesepakatan kita bersama, dan yang dibawa ini daun siri. Oke, terima kasih banyak. Kalau Ibu paham itu berarti sama dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Jubir tadi. Apa yang dibawa oleh keluarga Rohijami Kanalomi pada sore hari ini berkenaan dengan peminangan ini, barang yang selesai dimakan habis, tidak ada persoalan di kemudian hari. Ketika terjadi hal yang darurat di antara kedua anak terkasih, misalnya bercerai atau apa begitu, tidak diungkit-ungkit lagi, selesai hari ini. Oke, tidak ada masalah. Oleh karena itu, apa yang dibawa oleh keluarga Rohijami Kanalomi siap diterima. Silakan membawa masuk ke dalam. Ada benih Okinoto tunggu di sana. Silakan Ibu Jubir mengantar. Bapak Ibu Saudara semua, sekarang proses penyerahan Okinoto dengan segala bingkisan yang ada kepada Ibu yang pangkok Okinoto yang dalam bahasa Sabunya disebut benih Okinoto. Oke. Akan yang dibawa ke sini ke keluarga Iwa untuk diperkenalkan kepada keluarga semua yang hadir pada sore hari ini. Baik Bapak Jubir yang kami kasihi, anak kami bernama Jeffrey Nok Rohijami dan sedang dijemput oleh keluarga. Syarat orang Sabu bisa nikah itu iris tua, bisa iris tua. Kalau tidak bisa, batal itu. Iya. Baik Bapak Mama, ini anak kekasih kami yang kami nilai ganteng. Jadi silakan Bapak Mama menilai, tapi yang pasti kami memberi yang terbaik. Dan juga dia ingin mendapatkan tentunya yang terbaik yang sudah disiapkan Tuhan. Oke, terima kasih banyak Ibu Jubir, terima kasih banyak anak Jeffrey, luar biasa gantengnya. Mama kamu itu teman saya itu, jadi saya juga berterima kasih, ganteng mati. Ya, oke. Sekarang supaya saya jangan berutang, maka saya memberi kesempatan kepada anak Jeffrey sendiri mencari tempatan hatinya. Tapi ingat, di keluarga Iwa ini yang nama Yohana ada 3 orang. Jangan salah tembak, nggak mau. Kalau salah tembak berarti peminangan hari ini kita batal. Silakan. Masuk. Terus ambil tangan. Cium di kening. Tahan. Oke. Kasih bangun. Keluar. Ini dia Raja dan Ratu yang kita dambakan bersama sore hari ini.
Silakan, berdiri saya anak dulu, suka terproduksi. Akhirnya Jeffrey menemukan yang dia cari, dan ternyata yang dia cari memang ada di tempat ini. Dan ternyata Tuhan tidak juga pernah salah untuk menunjukkan kepada Jeffrey bahwa inilah si jantung hati yang dicari, dan karena itu dia jauh-jauh dari Sumba Tengah untuk ada di tempat ini. Baik Bapak Mama sekalian, ini kita lihat ada dua sejoli yang cantik dan ganteng, kelihatannya pas, ya sangat pas, dua orang sabu yang dipersatukan Tuhan hari ini. Oke Bapak Ibu Saudara semua, inilah kedua kekasih kita, Jeffrey Noce Rohijami, sarjana hukum, dengan tambatan hatinya Yohana Kelly Liwa, sarjana teologi. Bapak Ibu Saudara semua, mengakhiri acara pembinaan ini, sebelum mengakhirinya saya minta kedua menyampaikan salam hormat buat semua. Karena corona jadi tidak usah berciuman, cukup dengan merapat tangan begindar depan saja untuk semua. Silakan anak berdua. Oke, tepuk tangan semua. Akhir daripada pembinaan ini, saya berikan kesempatan kepada Tuan Kelly dari Australia untuk mewakili kedua keluarga besar menyampaikan sepatah kata dua bagi kedua anak terkasih. Pada Tuan saya silakan. Salam sejahtera semua. Selamat sore. Kalian pasti tertarik kok pengantin perempuan dia punya marganya orang bule dan orang Indonesia. Nah itu satu cerita yang bisa memakai beberapa jam. Jadi saya tidak akan kasih tahu hari ini. Tapi saya hari ini mau membawa beberapa pesan buat calon suami dan istri, dan mungkin ada manfaat untuk orang lain juga. Besok kalian menikah dan kami sudah lama menunggu hari ini melihat seorang anak perempuan menikah dengan orang yang baik, yang sudah dewasa, yang sudah bertanggung jawab. Itu hal yang luar biasa. Betul kan? Kita baru bicara dengan hal-hal itu. So, ini pesan saya. Dalam segala hal, pastikan kalian masing-masing bersama mengikuti perintah Yesus. Itu paling penting. Mau sakinah, mau hidup luar biasa, ikuti perintah Dia. Baca Alkitab bersama, dengar suara Roh Kudus bersama, taat bersama. Ini sangat penting supaya kita membangun rumah di atas dasar yang dibuat dari batu. Jangan membuat rumah di atas pasir. Terus berjalan dalam persetujuan. Mau ke Sumba, sama-sama setuju. Ke depan, mau pindah ke Jakarta, sama-sama setuju. Mau 10 anak, sama-sama setuju. Nah, kami baru bahas ya, yang ditunggu orang tua, anaknya menikah dengan orang baik dan banyak cucu. Itu sangat penting sekali. Terus kalian tolong jangan lupa hari-hari pertama, waktu saling melihat dengan mata yang begini. Jangan lupa hari-hari romantis dan tetap hidup setiap hari. Bangun pagi, saling memeluk, bilang, I love you my darling, kasih ciuman, dan tetap membangun suasana yang romantis setiap hari. Suami mau pulang, hatinya sudah deg-degan, istrinya menunggu suami deg-degan hatinya. Ya, jadi itu yang kita mau kan? Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Biar ada satu perasaan manis di rumah selamanya. Nah,
Hanya itu nasihat saya hari ini. Siapa tahu besok ada lagi. Tuhan berkati kalian. Terima kasih. Terima kasih Tuan Kelly dari Australia, Bapak asuh yang kedua dari Nona Yohana. Bapak asuh yang pertama tidak dapat hadir karena corona. Beliau dari Amerika. Sedangkan Bapak asuh yang ketiga ini Bapak Iwa di sini. Sehingga dia menjadi anak pertama oleh beliau dengan Ibu Iwa di sini. Baik Bapak Ibu Saudara semua, pada penghujung acara sekalian mengakhiri acara peminangan pada sore hari ini, saya serahkan kepada MC keluarga untuk melaksanakan acara ini. Luar biasa, kita tepuk tangan dulu untuk kedua jubir Bapak Ibu keluarga. Terima kasih untuk Ibu Weli Dinu Jami serta Bapak Ruben Eres Spanyola yang sudah luar biasa melaksanakan tugasnya, dan nasihat yang luar biasa dari Bapak asuh menetap di Mataram saat ini, warga negara Australia luar biasa, pengusaha di sana. Kita lambat ketemu, harusnya kita juga jadi anak asuh kemarin gitu. Iya. Jadi Bapak sudah tadi memberikan beberapa nasihat. Kakak, matanya Bapak bagus. Kalau matanya Bapak dibuat begini tadi, jatuh cinta itu seperti boneka. Kalau kita seperti melotot. Kemudian titipan dari Bapak asuh, ingat kalau Papa dan Mama rata-rata saya lihat 4 bersaudara, 5 bersaudara. Berdua tadi Bapak asuh harapkan 10 nak. Iya, astaga Kakak Yo bilang. Iya. Banyak anak banyak berkat, itu kata orang tua dulu ya. Iya, kalau sekarang banyak anak siap-siap ya, kalau kuat tidak patah tulang lah gitu. Dan luar biasa, hari ini cinta Tuhan menyatukan kedua anak kekasih kita, menyatukan juga kedua rumpun keluarga besar, dan dua ini sekarang filmnya Pangeran untuk putri-putri untuk pangeran, mereka dua serasi sekali. Satu sarjana hukum, bicara tentang hukum, ya, bicara soal aturan. Yang satu bicara soal kasih. Jadi ini sangat cocok ya Bapak Kelly. Mereka sangat melengkapi. Jadi kalau satu bicara hukum, satu bicara kasih. Gitu. Jadi satu lagi pesan Bapak Kelly tadi jangan dilupakan, yaitu tetap bilang apa tadi bahasa cintanya. Bahasanya Bapak Kelly bilang apa tadi Kakak J, bahasanya tadi. Lihat ke istri dan bilang, coba saling berhadapan sedikit. Saling berhadapan. Ya, lihat secara adat resmi Kakak. Secara adat ya Bapak Mama ya. Resmi mereka sebagai suami istri saling berhadapan. Kakak Jeffrey berhadapan Bapak. Iya. Coba lihat istrimu dan katakan tadi. Jangan lihat ke saya. Lihat ke Kakak Johana, lihat ke Kakak Johana, lihat baik-baik anak ganteng. Bilang apa? Kakak Johana balas. Dekatlah, dekatnya baik, lihat ke suami, lihat baik-baik. Masih malu-malu apa-apa kayak anak, I love you too. Iya, itu dibilang setiap hari ya. Dibilang setiap hari, jangan sampai pas kakak pulang capek-capek, I love you darling, baru makan tersalah apa ini? Salah makan kok. Biasa gitu ya. Agak suka cita hari ini kita tepuk tangan dulu untuk kedua anak kekasih kita. Silakan duduk di singgah sana, penuh warna-warna di sana, ada banyak warna kehidupan nanti. Oh iya, sebelum duduk masih berdiri dulu. Ada satu tanda kasih yang akan disematkan kepada Bapak asuh yang hadir pada saat ini, Bapak Jason Kelly, sebagai tanda kasih dan penghormatan dari kedua anak kekasih. Bapak telah menjadi bagian dari kehidupan Johana dan juga menjadi bagian dari kehidupan Kak Jeffrey saat ini. Dan kami undang Bapak untuk berada di depan dan menerima tanda kasih dari kedua anak terkasih. Besok-besok selesai corona mereka sudah bisa terbang ke Australia. Kita hanya habis di mimpi. Apalagi corona sulitnya minta ampun ini. Penghasilan semakin menurun. Ya. Aduh, pelukan yang luar biasa ya.
saja ke Australia Kak Jeffrey, besok-besok masih ke Amerika Kak, masih ada satu Kak. Jadi terima kasih kepada kedua calon mempelai yang berbahagia, silakan duduk. Bapak Ibu, keluarga dan undangan yang kami hormati dan kasihi, selanjutnya tentu segala sesuatu oleh karena kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan, sia-sialah kita membangun sesuatu dalam hidup ini. Karena itu kita akan bersama dalam ibadah syukur keluarga. Namun ya kami masih diberi tanda, kita nanti sedikit lagi. Karena itu saya pasti undang lagi kedua calon mempelai ada lagi di depan sambil nunggu Ibu Pendeta. Mari kakak. Calon mempelai biasanya itu semangat karena akan menyongsong hari bahagia. Hari bahagianya besok ya. Ini anak Sumba Timur, Sumba Tengah, ya, Sumba Tengah ya, karena tugasnya di sana, Waibaku, betul sekali. Bagaimana perasaannya Kak Jeff hari ini? Ini calon bapak muda ke depan. Bagaimana perasaannya hari ini menyaksikan kehadiran Papa Mama yang begitu banyak mendukung adik berdua, mengesampingkan, ya, corona gitu ya. Walaupun kami berharap bahwa kita semua tetap mengikuti protap yang ada. Mohon izin saya bertugas lepas sementara. Bagaimana Kak Jeff lihat istrinya, perasaannya dulu, lihat Bapak Ibu, kemudian lihat istrinya dengan pakaian adat Sumba Timur. Ya, perasaan saya sangat bahagia, puji Tuhan, senang melihat Bapak Mama semua yang ada di sini dan sudah memberikan waktu dan kehadiran buat saudara semua untuk ada di tempat ini bersama-sama dengan kami berdua dalam acara pemenangan sore hari ini. Dan kesan terhadap calon istri ini luar biasa, cantik sekali. Dan Ini saya hampir salah kenal. kakak Yo senyum terus, ini gigi hampir semua di luar ini Kak. Bahagianya luar biasa nih. Lanjut Kak. Saya hampir salah kenal tadi. Tapi tidak kan? Tapi tidak, karena Kayo sudah kasih kode-kode tersendiri buat saya. Itu tadi Bapak Jupir. Ternyata bukan hanya HP teknologinya, sudah punya tanda-tanda kode-kode khusus ya. Kode khusus. Kode-kode khusus ya. Boleh satu bocorannya kodenya? Apa ya? Iya. Coba dari calon mempelai wanita bilang apa dulu ke calon suami? Yang pertama mengucap syukur buat Tuhan kalau hari ini bisa berdiri bersama calon suami. Itu semua karena Tuhan Yesus, dan satu yang buat kami bahagia kalau hubungan kami didukung oleh keluarga. Dan hari ini buat kakak luar biasa, proud of you. Pokoknya semuanya ya Tuhan Yesus baik buat kami. Iya. Ini kita diselipkan dengan sedikit bahasa Inggris. Kalau tadi saya dengarnya apa, proud of you. Gitu ya Mama ya. Iya. Kak Jeff lihat lagi, ini kita masih stand up komedi di sini dulu nih Kak Jeff. Karena kita masih menanti kehadiran dari hamba Tuhan ya untuk memimpin kita dalam doa syukur. Kita tanya-tanya sedikit karena besok bukan saya juga yang pandu acara nikahnya. Biar sekarang kita bocorkan sedikit di sini ya. Ketemu pertama kali di mana Kak Jeff dengan Kak Johanna langsung batuk. Iya. Ketemu di mana? Apa waktu itu karena ini STH Kak Jeff pakai ayat-ayat Alkitab atau apa? Atau Khairul Gibran? Silakan. Ketemu pertama di rumah sini. Langsung datang di rumah? Iya, soalnya itu waktu itu mau ambil bola sabu ya. ada. Kok bisa Kak Jeff datang ambil bola sabu di sini? Ambil kutipan. Ambil kutipan. Ya modus ya. Modus. Ya mungkin bisa. Mungkin bisa juga. Ya lanjut Kak.
terus kenalan, langsung ajak ketemuan, bicara-bicara. Selanjutnya langsung Semua langsung Bapak Mama. Langsung ambil gula sabu, langsung ketemu, langsung omong, langsung rencana. Ini anak sabu luar biasa mungkin nih. lewat pembicaraan itu saya sudah bisa melihat bahwa Yo ini masuk dalam ciri-ciri yang selama ini saya kumpulkan, saya doakan setiap hari. Luar biasa, kalau sudah omong doa nih kita tidak bisa tidak bisa bantah ya Bapak Ibu. Iya, sangat mengikat seperti gula sabu ya kah? Ya seperti itu, gula sabu kan lengket toh. Lengket ya. Iya, masih ingat kata Bapak Kelly, jangan pernah lupa semua proses yang Tuhan buat dalam hidup ya. Tanggal dipertemukan, tanggal hari ini ketika Bapak Ibu hadir menyaksikan kebahagiaan adik berdua, bahkan esok, lebih khusus pada esok hari diberkati. Itu jangan pernah dilupakan semua momen yang Tuhan buat gitu. Nah kalau begitu Kak ingin tanyakan yang dulu momennya waktu bilang cinta pertama, bilang apa sama Kak Johanna? Boleh ya Bapak Ibu ya, kita kasih kesempatan ini, ingat kembali masa-masa waktu ketemu bilang apa. Atau langsung lihat omong-omong langsung ke Johanna ke Tonika ya? Tidak juga. Tidak Kita juga. Ya. masih ada 1-2 kali pertemuan untuk kita berbicara terbuka satu dengan yang lainnya, dan ketika pembicaraan itu sudah kita dua bisa saling menerima satu dengan yang lainnya, baru kita tetapkan bahwa sejak saat itu kita harus memberitahu kepada kedua orang tua bahwa kita sudah jadian pada saat itu. Iya, tapi kata sederhananya waktu bilang apa Kak Jeffrey? Ya begitu saja Jeffrey. Lebih banyak ke perbuatan, tidak dengan kata-kata. Luar biasa. Aduh, ya. Jadi Bapak Cubir, jadi lebih banyak ke perbuatan pakai kode. Apa yang diperbuat? Apa yang diperbuat waktu itu? Bapak Ibu tahu ya apa yang diperbuat waktu itu di rumah? Ya. Perbuatan yang Ini bibir mulai gemetar nih, bahaya nih. Ya. intinya perbuatan yang baik lah, yang positif. Oh, kita tidak bilang negatif. Perbuatan yang istilahnya yang menjurus ke hal yang positif. Iya pastilah ya, pastilah. Apalagi juga sarjana teologi kan, begitu mendekat langsung teruskan. Iya. Oke, sedikit suara dari Kak Johanna juga lah. Coba cerita sedikit, kita masih menanti nih. Atau kalau memang tidak siap cerita lagi, Kakak Johanna dan Kakak Jeffrey nyanyi lagu sabu satu lah. Ya, kita kasih nyanyi lagu ibu satu kan gitu. Iya. Oh iya, ini Mama Jubir tanya, ketemu kapan, jam berapa, menit ke berapa, detik, bulan? Biasanya perempuan lebih dominan tanggal. Iya, biasanya begitu. Perempuan lebih dominan untuk ingat sesuatu. Iya. Hah? Kali ini lupa. Biasanya wanita kita sepakat ya, Bapak Ibu. Saya juga 14 tahun menikah, 4 putra putri. Jadi kalau yang 10 tahun yang lalu, 12 tahun lalu pasti saya ingat. Ya begitu suami omong tak salah, dulu tuh begini ya. Kalau suami biasanya tidak terlalu ingat itu. Kakak Johanna tanggal berapa? Suami kasih ingat di samping. 3 Agustus. 2020. Nah, Mama Jubir yang ingat di sini. Terima kasih. Iya. Kemudian Kak Johanna nanti besok-besok berdua maunya minta Tuhan dikasih berapa ini anak. Coba, suami istri ini kan komunikasinya jalan, tidak mendahului Tuhan ya, tapi kan kita berharap kepada Tuhan. Kalau berdua sendiri, tadi Kak Jeff bilang kan banyak bincang-bincang, cerita-cerita sudah sepakat. Coba Kak Jeff, apa betul 10 sesuai permintaan Bapak Kelly? Ya kalau Tuhan izinkan ya maksudnya Tuhan kasih 10 ya kita puji Tuhan ya. Karena zaman sekarang ini untuk dapat anak satu saja sudah susah. Jadi kalau memang
bisa 10 ya Kak? Kenapa 10 ya tidak? kita ambil. Ampun. Iya, itu sudah satu RT Kak. Kalau Kak tetap di Sumba Tengah, Kak sudah bisa jadi ketua RT di sana. Karena di Sumba Tengah itu rata-rata anaknya itu paling minim 5, karena di sana daerahnya dingin, toh kan? Biasanya tidak terbalik ya Bapak Mama. Biasanya dingin anaknya banyak ya. Iya, maksudnya paling minim. Oh paling minim, saya yang salah tangga paling minim. Oh berarti Kakak ikut di sana nanti ya? Nanti Iya. ikut ke sana. Nanti ikut di sana. Polos sekali Kak Jeffrey. Nanti ikut di sana ya minimal. Oh iya, maksudnya anak. Ini pikiran kemana ini? Kakak Jeffrey masih besok, Kakak masih besok. Saya pikir tinggal di sana. Iya. Iya. Bagaimana kita sudah dapat konfirmasi dari majelis? Oh iya. Apa boleh berdua nyanyi dulu satu lagu ya Bapak Ibu? Karena mic-nya ada 2. Saya langsung kasih saja ke berdua. Yang satunya di Bank NTT. Ini lebih paham soal urus uang ini ya Kak Jeffrey nanti. Tapi tetap dikasih ke istri atau ke Jeff yang urus nanti uangnya? Ke istri. Oh iya, rekening gajinya sama istri. Rekening uang lain-lainnya dipegang sendiri ya. Iya, berdua sudah sepakat lagunya apa? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Luar biasa sekali ya keduanya, terutama Kak Jeff suaranya, aduh buat perempuan-perempuan menggelepar. Ya, meleleh kata Mama Jubir. Itu iya. Dan kita masih menanti kehadiran hamba Tuhan, tapi saya sudah dapat rekomendasi untuk bisa membawakan satu pujian dalam kebahagiaan ini. Mohon maaf ini kalau kami langsung daulat dari tempat ini. Dalam segala rasa hormat dan kerendahan hati, kami mohon kesediaan Ibu Pendeta Awakase berkenan mempersembahkan satu lagu dalam kebahagiaan ini. Mohon izin kalau langsung daulat dari sini
Bukan karena saya anak pendeta juga. Mohon maaf, kami silakan kedua mempelai istirahat dulu, karena setelah ini nyanyi lagi nanti. Ya, saya tambahan ada nama lagi, tapi silakan Mama Pendeta. Aduh, sudah semakin banyak nama yang diberikan. Saya senang sekali kalau begini, tugas saya agak ringan Bu untuk omong kosong di depan. Semua yang dipikir lagu-lagu tidak ada. Karena itu lewat lagu ini saya mengharapkan dua anak adik saya menjadikan Tuhan selalu menjadi gembala. Saya rasa saya tidak menyanyi sendiri, kita bisa nyanyikan bersama-sama. Saya bantu. Saat-saat kita seperti berada di lembah kegelapan, tapi kalau Tuhan gembala kita, kita pasti akan melewati semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Pendeta. Ya, usi saya silakan. Terima kasih sudah mempersembahkan sebuah lagu, dan saya tadi sudah menuju ke samping kanan saya. Di sini Ibu Jubir sudah siap satu lagu. Selesai Ibu Weli, Bapak Jubir juga satu lagu. Selesai Bapak Jubir, kalau Bapak Pendeta belum tiba, Bapak Iwa satu lagu. Selesai Bapak Iwa, nanti Bapak Kelly satu lagu. Bapak Kelly bilang, siap Ibu, kalau saya tidak bisa nyanyi, saya akan nari-nari di muka. Silakan Mama Jubir. Ya, sambil kita menanti, nanti mungkin kalau belum lagi kita lihat lagi yang barisan di sebelah kiri saya lagi nanti. Barisan kiri mulai ada yang pindah itu. Jadi nanti kita sisihnya todong-todong saja ya. Kalau keluarnya kasih rekomendasi siapa, kita langsung kasih mic-nya gitu. Iya. Kita persiapkan hati kita untuk nanti ada masuk dalam ibadah syukur keluarga. Sebuah nomor lagu ku nyanyi, haleluya. Bapakku
Pama ngaprahajaya muri era ngahaya meda udokea robi uhela kebiba dokea oh padalaya kedue dokea umore perjo peawe kilowe peruwe ya pehae kalori pekilore nyala dotra-dotra ini meremah lai kuat kau PHE kalori pekelore ngara dotra-dotra dan ini meremah lai kuat kau pamuri mada ya terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Iya. Nah, R-nya itu sangat bagus Ibu. Kalau saya nyanyi R saya kurang bisa nih. Ya ya ter ya. Iya. Ter. Luar biasa, Mama punya suara yang luar biasa. Selamat sore, salam sejahtera Ibu Pendeta. Iya, ini langsung tenang teduh begitu Ibu Pendeta Grace masuk langsung tenang ya untuk siap. Apakah kita bagi liturgi dulu ya Ibu Pendeta bersama majelis, kami silakan untuk membantu liturginya. Hidup
Papa Mama boleh tepuk tangan dulu kakak Joshua ini satu lagu. Iya. Dan betapa dalamnya kasih Tuhan yang tak bertara itu membuat kita hadir bersama di sore hari ini dan menyaksikan kebahagiaan yang luar biasa dari kedua anak saudara kekasih kita. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian untuk kita tenang bersama dan kita masuk dalam suasana ibadah demi hikmahnya ibadah kita pada saat ini. Mohon dengan rendah hati untuk Bapak Ibu yang memiliki handphone, kita sejenak mengalihkan nada dering handphone kita ke nada getar. Kita silent sejenak Bapak Ibu, demi kusuknya ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan Allah kita. Dan karena itu kita akan mengikuti ibadah ini. Jadi kita agak sedikit miss, mohon maaf dengan Ibu Pendeta atas informasi waktu kepada Ibu Pendeta, sehingga kita masih menunggu tadi karena informasi yang kami sampaikan ya. Dan karena itu permohonan maaf atas nama keluarga dan dengan segala hormat dan penuh kasih kami mengundang Ibu Pendeta Grace Pandision STH untuk memimpin ibadah syukur pada saat ini. Kami silakan. Sudah suka cita kok. Iya, tadi MC sudah jelaskan koordinator ini kasih beta salah jam ini begini sudah. Tapi saya apa ya, tidak hilang sukacita. Saya memohon teman-teman semua melihat di Turki. Memang tidak semua kita dapat, tapi baiklah kita yang ada di sini boleh mengikuti ibadah peminangan saat ini dengan menggunakan liturgi yang ada di tangan kita. Ajakan beribadat. Tuhan menaruh misteri dalam setiap perjumpaan. Tanpa terasa, hari ini dua saudara kita, Jefit dan Yohana, menyatukan hati untuk membangun bahtera rumah tangga. Mari kita berdoa. Mereka, sebab orang benar, besar kuasanya, dan dua kekasih kita belajar memaknai arti sebuah kebersamaan. Sekarang kita beribadat dan menyatakan syukur. Mari kita berdiri, beribadat dalam panggilan sebagai satu keluarga Allah. Setia rumah tangga. Kami beribadah dalam rumah ini untuk sukacita dan panggilan menata rumah tangga. Tuntunlah kami dalam hikmat, supaya ibadah kami tak sia-sia. Hadirat Tuhan kiranya memberkati ibadah ini. Amin. Silakan duduk. Kisah peminangan dalam Alkitab dikisahkan dalam cerita Ribka yang dipinang bagi Ishak. Ketika itu Abraham meminta hambanya Eliezer untuk pergi dan mencari seorang perempuan dari negeri asalnya. Di sini kita belajar bahwa peminangan bukan sekedar suatu ikatan cinta
antara laki-laki dan perempuan. Peminang di sini kita belajar bahwa peminangan bukan sekedar suatu ikatan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan. Peminangan itu adalah cara manusia menumbuhkan rumah sebagai tempat persemaian iman. Tuhan menghendaki ikatan cinta seiring dengan bertumbuhnya iman. Kami belajar tentang iman di dalam rumah tangga, biarlah kami bersusun seperti itu. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Allahmu adalah Allahku. Akhirnya Ribka dibawa ke rumah Abraham. Ishak menatap Ribka dari kejauhan. Keduanya menjadi satu. Dan Ishak sangat bersukacita karena Ribka menjadi istri yang menghibur hatinya setelah kematian ibunya. Kami mensyukuri setiap pertemuan cinta. Kami mendoakan setiap ikatan kekudusan sehingga di dalam rumah bertumbuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak-bapak semua, mari satu hati kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Saat ini kedua anak kekasih boleh Tuhan pertemukan dalam cinta kasih, dalam peristiwa peminangan. Kami percaya bahwa ini merupakan maksud Tuhan yang indah, mempertemukan mereka untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam rumah tangga mereka nantinya. Dan peristiwa ini membuat mereka benar sadar bahwa mereka juga tidak sendiri. Ada kedua keluarga besar yang dipersatukan dalam ikatan cinta kasih mereka. Saat ini Bapa, dalam syukuran peminangan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan bantu, tolong kami untuk bisa memahami kehendak-Mu. Dan biar dengan memahami firman-Mu, kedua anak kekasih kami belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk sadar bahwa nantinya mereka bukan hidup sendiri lagi, tapi mereka hidup dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah tanggung jawab yang lebih mulia. Dan biarlah citra Allah boleh nampak dalam diri mereka. Mereka menjadi laki-laki dan perempuan yang benar-benar dipermuliakan oleh Allah dalam kekudusan mereka nantinya. Inilah doa kami, dan datang berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pasal 6, Efesus pasal 5 ayat 33, satu ayat saja. Kitab Efesus pasal 5 ayat 33, demikian bunyinya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri,
dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sekali lagi, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan yang menghampiri kita saat ini dalam sukacita peminangan. Kiranya firman ini membuat kita mengerti dan memahami bahwa Tuhan itu baik bagi laki-laki dan perempuan, dan Dia mempertemukan supaya mereka menjadi rumah tangga yang diberkati. Haleluya. 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 Shalom. Mengasihi seperti mengasihi diri. Ya. Shalom bagi Jeffrey, kan nama, minta maaf. Jeffrey dan Yohana, ya, Jeffrey dan Yohana. Senyum sedikit dulu. Ya. Sungguh berbahagia mereka menikmati hari ini, dan firman sekali lagi bagi mereka, bahkan kita semua, mengasihi seperti mengasihi diri. Bapak Mama semua, seorang bernama Chris Spielman, dia adalah seorang pemain bola kenamaan di Liga Nasional Amerika. Publik selalu menantikan penampilannya karena dia pemain yang luar biasa. Tapi suatu hari menjelang ketika dimulainya musim kompetisi, datanglah berita yang sangat mengejutkan bahwa istrinya tiba-tiba mengalami sakit yang mungkin sebelumnya tidak diketahui. Sakit itu adalah sakit kanker. Tiba-tiba saja dalam persiapan dia untuk turun dalam sebuah turnamen, Spielman kemudian membuat sebuah keputusan yang luar biasa. Dia memutuskan untuk berhenti bermain demi bisa merawat istrinya. Banyak orang kecewa, penonton kecewa, penggemar kecewa, semua kecewa. Tapi kepada wartawan ketika dia ditanya, dia berkata, "Aku berjanji pada Stephanie untuk menemaninya selama berobat, berada di sisinya waktu kesakitan, dan merawat keempat anak kami." Sekali lagi dia bilang, "Aku berjanji pada Stephanie untuk merawatnya, menemaninya selama berobat, berada di sisinya waktu sakit, dan merawat keempat anak kami." Bapak semua ketika menjalani kemoterapi, rambut istrinya rontok, lalu Spielman mencukur habis rambutnya sebagai tanda solidaritas terhadap apa yang dialami oleh istrinya. Jadi rupa-rupanya bukan hanya istri yang sakit dan kemudian dicukur rambutnya hingga botak, tapi dia juga cukur botak supaya ada tanda bahwa dia bersolider dengan istrinya yang sakit. 1 tahun kemudian istrinya meninggal, tapi dia bersyukur sebab dia bisa mendampingi istrinya sampai maut memisahkan mereka berdua. Kalau dengar cerita ini Bapak semua, coba kita ingat kita pengalaman masing-masing sebagai suami istri. Apa tanda solidaritas kita kalau misalnya istri kita sakit, suami kita sakit, anak-anak kita sakit? Tandanya apa? Jangan sampai Bapak di sebelah sakit, Mama di sebelah sakit, Bapak sakit, Mama status suamiku lagi sakit dan aku sementara merawatnya. Mungkin itu tanda solidaritas, ya toh? Ataukah kita bikin tindakan yang lain? Tapi biasa begitu sudah. Kita masing-masing punya bagaimana kita memaknai ketika ada dalam sebuah relasi dan kita menghadapi sebuah pergumulan. Pasti masing-masing orang punya tanda itu. Nah, Bapak semua, karena itu ketika membaca firman ini, tapi juga sedikit berefleksi terhadap apa yang tadi saya katakan dalam cerita tadi itu, rupa-rupanya kalau omong soal mengasihi itu berarti
kita omong soal solidaritas. Amin Bapak Mama semua. Mengasihi itu solidar dengan orang. Jadi apa yang dirasakan, kita berupaya untuk merasakan itu. Suami kita sakit, kita juga rasa seperti itu. Istri kita sakit, kita juga rasa seperti itu. Rasanya seperti apa ya, saudara akan tahu itu. Ya pasti kita akan mengalami itu. Nah, karena itu Bapak Mama semua, kalau omong soal solidaritas, berarti sederhananya saya bilang begini. Ketika seorang suami membantu istrinya untuk memasak, itu bukan berarti dia lemah, tapi karena dia solidar. Amin, saudara. Di zaman begini nih masih ada laki yang bisa memasak suami. Itu laki idaman. Itu luar biasa. Ada. Mama dong. Suami siaga. Di zaman begini masih ada suami yang solidar, begitu luar biasa. Ya, mantap itu. Kalau suami ada di pasar belanja sampai setengah mati, pulang mentua ada di rumah, ada pokoknya main status, itu suami luar biasa. Kalau 2 orang ke mana 2 orang? Ya, aman ya, nanti mau tambah tanya. Suami istri di mana-mana pakai baju seragam. Ini hari kuning, besok coklat, lusa biru, besok batik, lusa tenun, ungu, memaham aku baju ungu tuh. Itu juga tanda solidar. Betul kok saya paham semua. Ya betul. Tapi kalau saya pun suami, kalau suruh dia pakai seragam, dia bilang lu jalan di mana pun, saya suruh saya jalan pakai seragam. Karena dia bilang apa? Waktu seragam di muka mah, karena kalau mau kosong di dalam waktu pukul setengah mati. Nah, jadi begitu. Artinya ini kritikan juga bagi seragam bermuat status seragam. Padahal di dalam rumah ini dapat pukul setengah mati. Siapa tahu? Hanya Tuhan saya tahu. Begitu. Ya oke lah, seragam solidar lah, sudah apa. Di mana-mana naik motor nungging, orang bilang ketok malengket. Padahal di rumah ini, rumah itu gigi seompong karena berkana fulung ku anis. Pipi nunggu bangka. Ya. Sekali lagi saya bilang, pergi belanja itu bukan karena suami kurang kerja, ya. Tapi atau untuk supaya mau kesetuju ke suami, tidak, tapi itu solidar. Ketika seorang istri dengan setia setrika pakaian suami, itu bukan karena istri itu membantu, tapi itu karena kebanggaan. Saya pun suami bilang begini, saya pun baju saya istri yang setrika. Karena apa? Ketika saya jalan tuh saya pun baju licin tuh saya bangga sekali bilang, wih, ini baju setrika nih, itu yang setrika. Jadi kalau misalnya ada istri yang tidak setrika, dia pun suami jalan sama kayak orang mabok-mabok satu baru dia pakai dia baju mengkilat, wih ini istri sang laku-laku. Jadi begitu, ya. Menyiapkan makanan bukan karena suami itu manja, tapi itu suatu ajakan solidaritas untuk belajar menikmati berkat secara bersama-sama. Kadang-kala kalau suami datang, capek-capek kok, mama makan deh apa? Karena mama tuh sujengkel, dia bilang, ambil di situ kalau cek ya di situ, kalau apa nak cek ya sudah, cek ya sudah. Nah, kalau sudah capek itu yang harus begitu. Kasih istri pegang uang, itu bukan karena tanda suami lemah, tapi itu bentuk kepercayaan bahwa di tanganmu lah kami taruh kehidupan kami 1 bulan. Mau mengerti ke suami? 1 bulan. Jadi istri lu atur sudah. Intinya lu atur, tapi jangan penting, jangan beli make up terus, hanya beli baju terus, sepatu terus, baju kuning, celana kuning, rambut kuning, gigi kuning, semua kuning. Karena supaya dengan istri lain juga tambah sayang. Begitu. Nah, di tanganmu kami taruh hidup 1 bulan. Nah, kalau misalnya bukan beli sama ukur-ukur, sama 1 bulan, so habis waktu abe. Ini bisa percaya, bulan depan pegang sesudah. Jika mampu pegang ini buat 1 bulan, baru bisa makan apa-apa. Itu kira-kira begitu, solidar itu begitu, sederhananya begitu. Jangan pikir terlalu panjang-panjang, jangan terlalu pikir menghayal. Saya ingat ketika saya pernah sakit, diperiksa waktu itu kita di Jakarta, periksa, saya sakit,
Dan memang waktu ketika dokter bilang ada sakit begini, saya agak lemah. Saya jengkel, kenapa ada sakit ini dalam tubuh saya? Saya sedih, menangis, ya dan seterusnya. Tapi ketika saya lihat saya punya suami, tiba-tiba dia jalan, dia pakai sandal terbalik. Kemudian pada saat itu tuh saya tertawa setengah mati, saya tertawa luar biasa, saya senang. Tiba-tiba saya rasa tidak sakit lagi, maksudnya masih sakit tapi tidak rasa sakit. Kemudian saya bilang begini, itu cara saya untuk menghibur supaya engkau tidak terus memikirkan sakitmu. Jadi bagi dia itu adalah soliditas bagi dia untuk menunjukkan bahwa dia bisa melakukan yang terbaik ketika saya sakit. Dia bisa menunjukkan satu cara pun sekalipun sederhana, tapi bisa membujuk saya, bisa membuat saya mengerti, membuat saya kemudian terhibur dan seterusnya. Itu soliditas yang sangat luar biasa. Dalam peristiwa itu kemudian saya belajar bahwa memang dalam setiap situasi kehidupan kita harus mampu untuk menyatakan soliditas itu, apalagi dalam relasi sebagai suami istri. Nah, karena itu umpama semua tentu cerminan kasih yang disebutkan Paulus di dalam bacaan kita itu adalah sebenarnya mau mencerminkan Kristus yang tidak memikirkan dirinya sendiri dalam status sebagai Allah, melainkan dia mengosongkan diri dan memberikan tubuhnya dihancurkan untuk keselamatan kita. Juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Ini cara Kristus mau mengajarkan kepada bagaimana dia mengorbankan dirinya sampai kosong, sampai habis hanya untuk menyelamatkan manusia. Itu cara yang Kristus mau tunjukkan kepada suami istri, bagaimana mengasihi suami, bagaimana mengasihi istri sampai sehabis-habisnya. Inisiatif kasih itu harus datang dari setiap orang, harus datang dari diri kita sendiri. Entah rahasia apa yang mau Tuhan sampaikan, tetapi ketika kita mengasihi istri, mengasihi suami, maka kita tidak saja memberi hati, kita sedang mempertaruhkan kewibawaan kita sebagai suami atau istri di mata pasangan kita. Kita pertaruhkan kita punya wibawa di mata pasangan kita. Suami yang mengasihi istri akan dihormati. Istri yang mengasihi suami akan juga dihormati. Ya Bapak semua, kalau kita kasih hati, kita kasih hidup, kita kasih diri sesungguhnya kepada pasangan kita, itu disitulah letak kewibawaan kita. Nah ini pertanyaan, kalau Bapak semua sudah dikasih, saudara, kita tidak mengasihi istri kita dengan sungguh, tidak mengasihi suami kita dengan sungguh, kita mau kasih siapa lagi? Kita mau suami istri cuma satu. Tidak ada suami istri cadangan. Tidak, kita mau suami ini suami kandung, istri kandung sudah. Sudah ada istri angkat, suami angkat. Hanya itu sah. Nah kalau kita sudah kasih yang itu betul-betul, kita mau kasih siapa lagi? Sudah ada waktu lagi untuk memikirkan yang lain. Pikir satu sudah itu, sampai maut memisahkan. Nah karena itu Bapak semua, saudara yang dikasih Kristus, dari cerita ini, Alkitab ini, dari kisah Yesus ini, saya kira kita belajar hal yang sederhana. Ini omong untuk orang yang belajar teologi, jadi saya kira bisa mengartikannya bahwa kapan kita mulai untuk berkorban sebagai suami dan istri, kapan kita mulai mengasihi istri. Saya kira saat ini, hari ini juga benar-benar mulai mengasihi istri tanpa memikirkan banyak hal. Kalau punya masa lalu, kalau punya sakit hati, kalau punya apa segala hal, pakailah kesempatan ini sebagai cara untuk mengasihi istri dan suami dengan sungguh-sungguh. Tuhan kasih kesempatan untuk kita berumah tangga. Itu peluang besar untuk kita mengasihi, untuk kita menyayangi suami kita, istri kita dengan sungguh-sungguh. Dan dengan demikian, sekali lagi, kita akan menjadi orang-orang yang dihargai. Karena kita, mempertaruhkan wibawa kita dalam sikap seperti itu. Semoga dua orang hari ini belajar untuk mengasihi dengan tulus hati, sebagaimana Kristus yang mengasihi sampai mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Kasihilah suamimu, kasihilah istrimu, sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan
memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Sekaligus di dalamnya kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Mari satu hati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pertemuan yang indah hari ini dalam persekutuan dan dalam sukacita keluarga besar Rohi Jami dan Yiwa. Tuhan membuat peristiwa di mana kedua anak kekasih Jeffrey dan Yohana hari ini dalam peristiwa peminangan mereka menjalani satu tahapan lagi dalam pertautan cinta kasih mereka. Di sini mereka belajar untuk mau mengasihi satu dengan yang lain. Sebab membangun hidup rumah tangga tanpa cinta kasih adalah sia-sia. Tanpa mengasihi dengan sungguh adalah sia-sia. Biarlah firman hari ini mengajarkan tentang bagaimana mereka mau membangun solidaritas, bagaimana membangun kasih di antara mereka. Sebab banyak kali kehidupan rumah tangga itu menjadi hancur karena tidak ada solidaritas antara satu dengan yang lain. Ajarkan mereka Bapa dalam peristiwa hari ini, bahkan ketika mereka esok akan diberkati, supaya mereka belajar untuk mengasihi sehabis-habisnya. Bahkan lebih dari itu, mereka belajar dari Kristus bagaimana mengorbankan dirinya sampai mengosongkan dirinya hanya untuk menyelamatkan manusia, hanya untuk menyatakan kasihnya dengan kehidupan mereka masing-masing dalam seluruh perjalanan suka dukanya nanti, dalam setiap rencana-rencana indah bagi masa depan, untuk segala kekhawatiran, ketakutan, tapi juga untuk semua semangat yang akan mereka lewati bersama-sama. Kedua keluarga besar, keluarga Rohi Jami, keluarga Yiwa, semua yang mendukung mereka, semua yang ada di sini tentu menyatukan hati untuk mengiring perjalanan mereka menuju sebuah kehidupan yang baru. Karena itu biarlah Tuhan juga mendengarkan doa-doa dan harapan dalam pekerjaan mereka, dalam rutinitas mereka, dalam segala persiapan, baik itu persiapan secara fisik maupun juga batin. Untuk segala hal, mari Tuhan mendengarkan. Bapa, saat ini dalam sukacita ini, kami mempersiapkan hal-hal yang akan kami berdoa untuk persiapan hal-hal yang akan mereka lakukan dalam pemberkatan nanti. Kalau ada yang belum sempurna, mari Tuhan memberkati. Semua yang mereka alami dan rasakan, marilah Tuhan menolong supaya mereka saatnya nanti ketika diberkati, menyerahkan hidup mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ajarkan mereka menjadi keluarga yang menyatu, yang bersatu, yang senantiasa berlutut di hadapan Tuhan bersama-sama untuk membawa hidup dan kebahagiaan mereka, suka duka mereka di dalam Tuhan. Saat ini kami menandai semua syukur ini juga dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh baik. Karena itu terimalah persembahan syukur kami. Kami menyadari kami terbatas, tapi persembahan kami ini kiranya menjadi berguna untuk pelayanan Tuhan. Ajarkan kami juga terlebih memberi diri kami sendiri sebagai tanda bahwa kami taat dan tunduk kepada kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa. Bahkan dalam sukacita hari ini, ketika selesai peminangan, keluarga menyiapkan bagi kami semua hidangan untuk kami nikmati. Kami percaya Tuhan memberkati. Sumber berkat adalah Tuhan. Dan kiranya kami diajarkan untuk juga memberi dalam keadaan kami, sekalipun itu terbatas. Dan ajarkan kedua anak kekasih kami yang nantinya akan masuk dalam kekudusan Tuhan, supaya mereka belajar untuk berbagi, supaya mereka belajar untuk berdiakonia. Dengan demikian mereka mampu menjalani hidup dengan segala keterbatasan dan kekurangan, karena mereka percaya Tuhan sumber berkat. Ini doa kami Bapa. Mari mengampuni kami dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa dan menyerahkan semua syukur kehidupan keluarga ini, kedua kekasih kami Jeffrey dan Yohana, ke dalam tangan pengasihan. Terpuji namamu Tuhan dari kekal hingga kekal. Amin. Ya, kita memberi persembahan sambil kita menyanyikan pujian Keluarga Hidup Indah. Yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya, menjaga kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya, dalam suka dalam duka kita dalam tangannya. Bimbing kami selamanya, segala hormat puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan, Ibu kehidupan memberkati kita. Tuhan, Ibu pengasih, menenun kita dalam pengharapan, dan kita beroleh bagian anugerah yang tiada berkesudahan. Tuhan menjaga di waktu pagi, siang, malam, dan di segala waktu. Tuhan menjadikan kita sebagai milik pusaka-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah syukur selesai. Shalom. Silakan. Atas nama keluarga, khususnya kedua anak saudara kekasih kami, Kak Jeffrey dan Kak Yohana, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Majelis Jemaat Bethel Oisapa, khususnya kepada Ibu Pendeta Grace Pandi Sion STH yang telah memimpin ibadah syukur ini. Doa kami keluarga Tuhan memberkati senantiasa beserta para presbiter yang melayani di rayon ini. Bapak Ibu, terima kasih yang sama pula untuk kita semua yang telah duduk bersama dan mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu, beberapa hal kami sampaikan bahwa pemberkatan nikah kedua anak saudara kekasih kita akan dilaksanakan pada esok hari 18 November 2020 pada pukul 15 WITA atau jam 3 di Gemit Salon Air Nona. Dan resepsi pun akan dilaksanakan di sana selepas kebaktian nanti pada pukul 15, yaitu pada pukul 5 sore atau 17 WITA. Dari tempat ini tentu nanti akan disampaikan lagi oleh Jubir kalau ada beberapa hal yang akan disampaikan nanti. Namun atas nama keluarga kami mengundang semua kita yang hadir di tempat ini untuk bersama-sama hadir dalam pemberkatan nikah dan resepsi dari kedua anak saudara kekasih kita. Dan mohon untuk doa restu bagi mereka, doa bagi mereka berdua supaya malam ini sampai besok tetap sehat-sehat, tetap bahagia, terutama mempersiapkan diri untuk diberkati pernikahannya. Dan selanjutnya Ibu Pendeta telah mendoakan hidangan santap sore bagi kita sekalian. Sebelum menuju ke meja hidangan, saya sampaikan letak meja hidangan yang disiapkan oleh keluarga bagi kita berada pada dua tempat. Bapak Ibu yang bersifat umum tepat berada di samping kiri rumah ketika kita membelakangi rumah ya. Posisi saya sekarang kiri. Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan rumah ada di sisi kanan nanti. Dan kemudian yang karena alasan keyakinan disiapkan di rumah Mama Dea di
samping ini, Bapak Ibu. Dan kami silakan kedua anak kekasih untuk bangkit berdiri. Mari maju lagi sedikit ke depan. Karena corona memang mereka mungkin nanti juga akan menghampiri Bapak Ibu, tetapi dari tempat ini sebagai simbol mempersilahkan Bapak Ibu, mereka akan mengangguk dan nanti mereka akan perlahan menghampiri Bapak Ibu. Kita akan memberikan salam corona ya. Sekarang salam corona. Dan silakan kepada Kak Jeffrey, Kak Yohana mau pakai lagu untuk persilakan? Tidak ya. Silakan 3, 2, 1 mengangguk. Iya, dan silakan boleh. Mohon maaf Bapak Ibu jika didapati ada kekurangan di sana. Ya, mari Bapak Ibu silakan. Sekali lagi yang bersifat umum berada di sisi kanan rumah ketika kita berhadapan dengan rumah Bapak Iwa, dan bersifat khusus disiapkan di rumah Mama Dea, tepat di samping kiri rumah ketika kita berhadapan dengan rumah. Sekali lagi selamat menikmati Bapak Ibu. Mungkin kita bisa diputarkan musiknya Bapak. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, 2 hearts